Terima kasih Om Gunawan dari Kebumen sudah mampir ke gubuk saya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada saya tentang murai batu, breeding murai batu, setting murai batu, dan yang tidak kalah pentingnya Mr. Gunawan memberikan saya motivasi dan memberi modal burung yang istimewa yang tidak ada duanya. Produknya Mr. Kebumen istimewa. Selamat sore teman-teman YouTube. Masih bersama saya Mr. G Kebumen BF dan Pak Nugroho Karanganyar. Iya. Karanganyarnya Solo Pak ya. Solo Karanganyar. Solo Karanganyar. Ya, kebalik. Nah, kebalik. Jadi kita kembali mereview sekarang masalah breeding Pak. Betul. Jadi kita ngobrolin masalah breeding. Jadi Pak Nugroho ke tempat saya berapa kali Pak? 3 kali. 3 kali ya? Ya, 3 kali. Mungkin pertama-pertama nggak tertarik breeding ya Pak? Atau tertarik breeding? Belum begitu tertarik. Setelah kedua ke sana kan saya mulai berpikir untuk breeding. Karena setelah tak pameri ya? Iya. Kita pamer dulu ya, Iya. pamer dari depan, Iya, betul. kandang ternak, Iya. terus kandang trotol. Sebab pas di sana bayangannya langsung setelah balik ke rumah berpikir untuk breeding. Apa yang membuat Pak Nugroho ini punya ketertarikan ke sana Pak? Yang pasti saya melihat apa ya? Peluang mungkin. Betul, peluang. Peluangnya. Satu peluang. Kedua, Mr. G itu sebagai guru teladan. Wah. Saya jadi malu ini. Ini Pak Nugroho ini kayaknya dosen juga ini. Apapun diceritakan. Kalau di peternakan lain kan enggak Om. Ya Iya. tidak, bukan. Gini, tak ralat sedikit Pak. Iya, Saya iya. bukan di tempat saya tidak. Jadi mungkin teman-teman peternak banyak, tapi yang bisa ngomong dalam tanda kutip bisa betul. ngomong loh Pak ya. Ya. Kadang kan orang di depan kamera nggak bisa ngomong Pak. Betul. Karena teman-teman breeding saya juga banyak dan mereka pun banyak yang welcome. Banyak yang welcome, boleh lihat, tapi ada beberapa yang memang tidak Iya, boleh lihat betul, juga, betul. cuman ada beberapa yang boleh lihat. Cuman pas kebetulan ini saya mendapat karunia lebih dari yang di atas, saya berani ngomong di depan kamera. Karena tidak semua orang bisa ngomong enak, Iya. ngomong santai di depan kamera Pak. Betul. Jadi itu mungkin saya sedikit potong. Jadi apa namanya supaya nggak apa ya supaya lebih Enak ya? enak Oke, seperti oke. itu. Ya lanjut Pak Nugroho. Di sana saya dididik, dididik dari A sampai Z, beternak itu seperti apa, terus burung yang bagus itu dikasih tahu ini. Masuk memori dulu ya. Itu terus akhirnya paling tidak ya kita berhubung sudah ada guru yang mumpuni, kita memberanikan diri untuk breeding. Melangkah breeding ya. Iya betul. Dari beli yang pertama, terus beli yang kedua, berarti sudah terpikirkan untuk breeding. Sudah. Yang jantan ya. Iya. Pada waktu beli jantan kedua ini sudah bikin kandang belum? Belum. Oh belum bikin. Belum. Baru saya kesini survei ya. Survei itu. Baru survei kandang ya. Terus akhirnya kalau mau bikin langsung banyak Om, kan nanti mohon maaf anggarannya ke kandang semua. Ini saya siasati bikin 5 dulu, nanti saya ambil bedol kandang dari sana. Wah, Diisi dulu ya. Iya, diisi dulu. Nanti kandang yang 12 ini yang bikin burung itu sendiri ya gitu. Ini berkat ya, bukan berkat. Ini kan saya pernah cerita. Jadi
Kalau teman-teman yang seangkatan saya, karena saya merasa tua Pak, Iya, tapi ya nggak tua deh Pak. Saya baru main burung 2000 Pak, jadi baru 22 tahun. Betul. Lebih pengalaman. Dari 12 tahun, saya breeding juga paling baru 12 tahun jalan ini. Iya. Jadi memang saya berbagi pengalaman dengan Pak Nugroho dan teman-teman yang lain. Itu kan kita berprinsip ekonomi Pak. Betul. Jadi kalau saya dulu punya 2 kandang, jadi 4 kandang itu setahun, 4 kandang dari 8 kandang itu 1,5-2 tahun. Terus berhenti dulu biar jual trotolnya dulu. Terus saya bikin lagi 10 belakang itu setelah 2013-an. Nyicil-nyicil lagi, ngumpul-ngumpulin 2017 bikin yang 14. Ngumpul-ngumpulin lagi 2021 awal bikin 14 lagi. Terus bangun yang belakang itu yang ada ya tempat parkir, ada kamar mandi, ada ya sedikit untuk sembahyang karena karyawan banyak yang muslim. Ya permintaannya dibikinkan musola kecil lah, yang untuk laki dengan perempuan yang tak pisah itu. Terus sampai yang ke kiri yang tempat cewek-cewek, terus tempat kita ngobrol sama trotol itu memang dari hasil saya jualan trotol, tidak dipungkiri, tapi memang butuh waktu yang lama. Saya butuh waktu hampir ya 10, 11, 12 tahun ini. Dan yang tadi Pak Nugroho sampaikan, memang saya kemarin sharing dengan Pak Nugroho kan yang bikin 5 dulu, 4 atau 5 ya Pak ya. Betul. 4 atau 5, ya modalnya juga sudah cukup, dalam arti cukup lumayan, dan istilahnya sambil ngisi, ini sudah ngisi sepasang, biarpun baru penjodohan. Nah, yang 4 nanti begitu berhasil bedol kandang 1, 2, 3, 4, 5 bulan lah, kalau memang rezekinya bagus, ya diberkati sama Gusti Allahnya. Yang 12 nanti dananya dari sini Pak. Iya betul. Iya. Itu kalau ya mohon maaf, kita bukannya mendahului yang di atas, tapi kalau sesuai pengalaman saya tak lihat itu mungkin maksimal 1,5-2 tahun Pak. Amin, maksimal. Amin. Ya. Saya ngomong maksimal ya. Ya. Itu di 12 ini sudah bisa bangun plus isinya. Amin. Ya toh, dengan 1 sudah ada, berarti dengan 4 pasang kalau rencana memang mau bedol kandang. Itu maksimal 1-2 tahun lah kalau dalam arti disiplin. Saya yakin Pak Nugroho disiplin. Yang penting ilmunya itu. Selama ini kan saya nggak pelit toh Pak. Kan saya nggak salah menimba ilmu itu Om. Nah, karena memang Pak Nugroho, saya memang ini ikhtiar saya. Iya. Jadi saya juga memang saat ini juga saya masih di APBN, Asosiasi Penangkar Burung Nusantara. Jadi yang di owneri Pak Haji Ebot. Jadi di APBN pun saya merasa ada kecocokan. Dalam kecocokan itu saya sempat tanya ke ownernya Pak Haji Ebot, visi misinya seperti apa kok sama dengan saya. Jadi kita hubungan saling menguntungkan. Di saya punya wadah. Jadi kalau saya cuma 1 persatu orang kan lama. Iya betul. Kalau saya ada wadah APBN, terus saya bikinkan konten YouTube-nya, saya share di grup APBN, saya share di Instagram besoknya, terus saya share di YouTube saya. Itu kan paling enggak banyak orang yang tahu. Betul. Dan banyak orang bisa saling belajar. Saya tidak ngomong pinter Pak, tapi saya punya pengalaman baru 12 tahun. Baru 11 tahun, 12 tahun jalan ini, tahun 2022. Jadi kita tetap sharing dengan sesama peternak, ada kendala seperti apa. Lah pas ini ada wadahnya di APBN. Di APBN itu kan kalau nggak salah sudah di angka 50 apa 60 ribu. Di grup Facebooknya ada. Jadi paling nggak kalau saya mengunggahkan YouTube, ditonton 60 ribu, 50 ribu orang. Di situ ditonton dan bisa belajar. Dan banyak orang yang belajar dari konten saya, paling tidak sudah bisa menyerap ya 75% lah, diimplementasikan di lapangan, dicoba breeding, dan banyak juga yang berhasil. Jadi saya cukup senang juga karena saya
Ikhtiar saya kenapa? Karena saya memang dulu tidak bisa ternak, Pak Nugroho. Di 2010 saya banyak yang ngajarin, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Jawa Barat. Saya belajar. Cuman pada waktu itu saya belajar kan sebagai pemain. Saya datang ke tempat breedingnya orang, saya pasti disambut dengan baik. Karena apa? Saya dalam tanda kutip konsumen potensial. Betul. Karena saya mau beli. Dan di situ saya juga belum berpikir untuk beternak. Belum sekali terpikir untuk beternak. Tapi saya dibelajarin. Karena saya dibelajarin, akhirnya 2010 karena ada kesibukan yang kerjaan di rumah yang nggak bisa tak tinggal loh, akhirnya burung-burung lomba saya kan tak tariin semua. Dari situ saya mulai belajar breeding. Ya, yang pengalaman banyak, dalam arti banyak itu kalau kita ngomong berhasil semua enggak, tetap gagal juga banyak. Tapi bagi saya gagal itu biasa. Kita harus bisa bangkit lagi, belajar lagi, sampai besok apa nggak ngerti. Sampai sekarang pun saya harus mau belajar juga. Belajar itu fungsinya tidak 100% berhasil, Pak. Tidak. Kalau ngomong 100% berhasil, saya bilang bullshit lah. Ngomong kosong, kalau menurut saya. Tapi kita sharing itu, kita meminimalkan kegagalan. Betul. Dan memaksimalkan persentase keberhasilan. Nah, di APBN ini, dari segala kota, contoh kata kemarin dari teman-teman Pati tanya ke saya, Pak, di sana harga trotol gimana, Pak, yang sayur dalam tanda kutip. Di sini kok murah, Pak? Ya sama, saya bilang. Kondisi di sini seperti ini, ya bertahanlah. Cuman yang masih agak bagus kan yang kita jual prestasi. Yang di seperti saya memang agak turun secara penjualan, tapi ya turun nggak jauh-jauh amat, nggak drastis, tetap jalan. Nah, jadi ataukah karena memang cuaca kayak bulan Februari itu dari teman Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga ngabarin di Februari ini cuacanya kurang bagus, angka kematiannya tinggi. Nah, itu berarti memang kurang lebih sama. Jadi tukar pendapat info ini kan kita penting. Nah, dari situ ya kita bisa belajar lah Pak Nugroho. Nanti kalau Pak Nugroho di sini jadi breeding, nanti tak perkenalkan dengan ketua Korwil yang di sini. Gitu ya. Nanti ya boleh nama saya dipakai lah. Ya kan dipakai, Ding. Untuk memperkenalkan kan saya ada dikenalin sama Mr. G, ini suruh bergabung di APBN Sukoharjo. Solo. 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 Solo di Karanganyar, Solo. Solo Karanganyar ya. Nah, seperti itu. Jadi itu gambarannya sebelum nanti kita main ke kandang. Nanti jadi saya ini kayak dokter katanya Pak Nugroho. Dokter spesial. Disuruh datang, diminta tolong datang, suruh mereview kandangnya, apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, dan advice-nya seperti apa. Betul ya Pak Nugroho ya. Betul, cuman betul. nanti pelan-pelan kita ngobrol di belakang. Dan kita ngobrol masalah breeding. Kita ngomong bohong dulu ya, di depan ini ngomong bohong. Kalau ngobrol itu kan ngomong bohong, kalau nanti kenyataan itu ya puji Tuhan kan seperti itu ya kan. Ya, tapi kalau kita ngomong dulu sebatas kalau kita ngomong baru teori dulu. Betul. Di sini kan teori karena di tempat Bapak sekarang baru jodohin. Belum ada yang pasangan yang jadi seperti apa, belum ada. Cuman ini saya diminta datang ke sini untuk ngeliat, untuk mengomentari kandangnya. Nah, kemarin ini memang surprise katanya, main ke sini dulu. Ya, gitulah. Jadi itu secara garis besar ya Pak Nugroho ya. Nah, terus apa harapannya Pak? Mimpi dan harapan kedepannya Pak Nugroho ini seperti apa masalah di breeding? Apakah tetap mau lomba? Ada maskotnya di lomba yang notabene sekarang ini sudah ringnya Mr. G yang lagi moncer-moncernya kan seperti itu ya. Apa? Kalau saya tetap masuknya nanti ke breeding ke breeding, mungkin jurusannya yang jurusan mana nih? Breeding saya ke yang prestasi di lapangan. Kan saya sudah tahu tempatnya yang istimewa, yang saya tidak perlu tanya. Pak, saya jangan terlalu dipuji Pak, nanti nggak bisa keluar nih Pak, kepalanya gede nih Pak. Kan kalau kita harus cari-cari barang dulu kan, menyeleksi gitu kan perlu waktu yang banyak, yang lama. Tapi kalau saya sudah tahu tempatnya di Mr. G, ya itu kan langsung milih di sana antara yang mana, tapi kan sudah
gambarannya ada, ya, bayangannya. Milih yang terbaik dari sekian yang baik semua. Jadi Pak Nugroho rencana emang mau main yang prestasi. Ya. Jadi nanti mungkin ke depan teman-teman daerah sini kemarin sudah lihat tampilannya di tour 2 kali main 5 sesi. Nah, 3 sesi sama 2 sesi. Nah, enggak sehari kan 5 sesi. Oh iya, 5 kali main toh? Iya. Secara sebulan 2 minggu itu 5 kali main, 5 kali main. Iya. Nah, teman-teman Solo mungkin kalau yang pemain murai pasti ada beberapa yang kenal dengan saya ya Pak ya. Iya. Ada beberapa yang kenal. Iya. Nah, nanti tidak usah jauh-jauh ke Kebumen. Jadi mainnya ke ngopi-ngopinya ini di Pak Nugroho aja. Nah, di trotolnya juga nanti kalau masalah harga dan lain-lain saya tidak akan masuk ke sana. Nanti itu kebijakan Pak Nugroho sebagai ownernya kelak. Yeah. Tapi paling tidak sudah ada sampel lapangannya. Betul ya Pak Nugroho ya, ada sampel lapangannya dan memang rencana akan fokus ke prestasi Pak ya. Betul. Mungkin akan seperti saya, memang saya fokus ke prestasi. Jadi feeling saya di prestasi ini bisa sepanjang masa Pak Nugroho. Amin. Feeling saya. Yeah. Makanya sampai dengan detik ini pun saya tetap upgrade. Saya tidak mau ketinggalan tren. Yeah. Ya biarpun itu cukup menguras biaya yang pasti Pak. Yeah. Pasti menguras biaya. Cuman bagi saya nggak ada masalah karena apa? Yang memodali itu trotol Pak. Betul. Yang modali trotol saya. Jadi saya beli harga yang menurut saya fantastis, tapi nggak tahu mungkin orang lain juga mungkin bisa lebih fantastis, tapi menurut saya pun fantastis. Itu ya memang hampir saya nggak ada modal Pak dari trotol, dan saya pun mengajarkan Pak Nugroho besoknya juga dari hasil jual trotol aja bisa untuk membangun atau membesarkan kandang. Mungkin saya seperti ini 11 tahun, Pak Nugroho ya 2-3 tahun mungkin. Amin, ya. Mungkin bisa berkembang karena apa tadi versinya Pak Nugroho sudah tidak perlu kemana-mana, karena kalau kemana-mana nyoba-nyoba kan pasti harus tenaga, ya toh tenaga, butuh tenaga lebih, waktu lebih, biaya lebih, nah ya toh. Jadi karena Pak Nugroho sudah cocok dengan saya, akhirnya kedepannya mau franchise dengan saya. Semoga-moga saja, dan saya akan amini Pak Nugroho. Amin. Nah, saya amini. Jadi ekspektasinya di ternak memang untuk hari tua juga ya Pak, hampir betul. Sama, kita setipe, hampir sama. Jadi monggo nanti teman-teman yang lain yang mau sharing-sharing atau belajar ke tempat saya, silahkan, tidak harus beli. Ya toh, belajar ternak, lihat langsung, belajar apa namanya, seperti apa nanganin indukan, penjodohan, ngeloloh anakan seperti apa, bisa main ke tempat saya dan gratis. Gratis ya, pas plus bonus ngopi. Boleh ngopi, makan kita ajak makan ya Pak Nugroho. Oke teman-teman YouTube, kita sambung di kandang ternak karena sudah sore, saya takutnya terlalu gelap. Saya pamitan dulu, kita nyambung kandang ternak. Masih bersama saya Mr. G Kebumen BF, dan BF-nya apa nih Pak? AGN. AGN. Kepanjangannya apa Pak? Itu nama anak saya. Apa kepanjangannya? Advan Gani Nugroho sama Adrian Gani Nugroho. Nama anaknya AGN BF Karanganyar. Bersama Pak Nugroho, saya pamit dulu. Selamat sore, salam konservasi, berkah dalam. Halo, selamat sore teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF Kebumen dan Pak Nugroho AGN BF Karanganyar Solo. Nah, ini saya mau kasih tunjuk jagoannya.
Ini bisa di-shoot di sini. Nah, ini sudah bikin dekor AGNBF nih. Iya. AGNBF. Nah, ini sang jagoannya nih ya. Iya. Sang jagoannya, tolong di-shoot jagoannya sebentar Mas, difokuskan di jagoannya. Nah, ini masih terpasang ring Mr. G Kebumen BF, Platinum Premium dan APBN. Nah, ini kalau di rumah enggak bunyi, memang bunyinya di lapangan aja, karena ini burung lomba masalahnya. Nah, ini yang sang juaranya ini, kita langsung ke kandang ternaknya. Yuk teman-teman, kita ke kandang ternaknya. Nah, ini ada masteran. Ini tempat masteran Pak ya? Ya, nanti kalau malam ini ada cililin. Ini kalau malam di sini. Ya, semua di sini. Kalau malam di sini nih. Nah, tempat bertapanya nih. Nah, ini tempat bertapanya. Masterannya nanti masuk ya Pak? Ya, ada apa aja masterannya? Masterannya jalak, cililin, cecak jenggot 2, terus Mongolia Lak 1, terus yang kayak ada Indigo. Labet 1. Labetnya ada 2. Sama Indigo 19 masternya. Yang ngepung itu 9 ya. Yang ngepung 9. Ini tempat ruangan masteran untuk jagoannya. Tapi besok ini tergusur untuk trotol. Jadi ini ruangan ini besoknya masteran dengan untuk ngeloloh trotol supaya ke master dari kecil. Nanti yang pastolnya yang sebelah sana. Supaya hasilnya sama seperti yang di Pak Nugroho. Yang penting istimewa itu. Yuk kita ke kandang ternaknya yuk. Nah, ini kandang ternaknya. Nah, ini ada, wah ini kandangnya asik nih, ada ikannya koi nih Pak ya? Ya, koi tapi nah ini ada belum dibersihkan. Di depan kandang ternaknya ada kandang koinya. Ini, nah ini juga mau dikasih koi juga ini. Silakan Pak, ya tuan rumahnya. Nah, ini kandang ternaknya. Mohon direview lagi ini. Waduh, ini kandang ternaknya. Masuk aja Mas. Nah, ini kandang ternaknya. Wah, ini kalau hotel bintangnya 5 ini Pak. Ini bintangnya 5. Om, kalau yang ini Om, perlu ditutup enggak Om yang sebelah sana ini? Ini kalau menurut saya, yuk coba di-shootkan. Ini harus ditutup Pak. Oh ya. Karena apa? Ini nanti terlalu gede anginnya. Oh gitu ya. Ditutupnya sama ini aja, kaca aja, jadi terang. Oh ya. Di kaca dari luar aja. Jadi di dalam tetap terang. Kandangnya diusahakan terang. Oh gitu ya. Kalau terang itu biasa cahayanya masuk bagus, lebih sehat. Lebih sehat. Iya. Ini sudah bagus Pak, sudah bagus. Nah Pak, ini saran saya. Ini kan Bapak di belakang ini kan sawah. Mumpung ini belum dilepas, ini ditarik dulu aja nggak apa-apa. Ini didobelin streaming yang kecil Pak, yang lembut, yang yang kecil itu. Anti apa? Nyamuk itu. Nyamuk. Oh gitu ya. Siap. Nah kalau Bapak mau masang di atas sama di depan sini. Oh gitu. Jadi di ini ya, depannya ini, depan ini biarin aja nggak apa-apa. Nanti dimasukin sini, ditutup semua sama atas. Oh gitu ya. Itu dikasih kawat yang nyamuk, yang double kayak tempat saya. Iya. Didobel aja, nanti teknisnya gampang, ditempel gini Pak. Dikasih pelepet aja, terus di kawat kecil-kecil kan nempel sama ini. Oh iya. Seperti tempat saya. Jadi atas sama depan sudah. Nah sini nggak apa-apa. Sini nggak apa-apa. Ini pencahayaannya ini terang kok. Ini terang. Siang terang ya. Siang terang. Ini aja sore masih terang. Nah ini sudah bagus Pak. Sudah bagus. Ini sirkulasinya udara juga bagus. Sudah cukup bagus. Nah cuman ini kalau bisa ini dikasih lampu 1 Pak. Oh gitu ya. Siap. Sini aja ya. Sini atau itu kan sudah ada. Ya sini mungkin lah Pak. Sini 1 Pak. Sinilah nih. Oh iya. Jadi 1 aja cukup untuk nerangin sini. 1 aja. Terus itu kan sudah ada lampunya toh? Sudah. Nah, semua ada. Nah ini
lampu Pak. Harus dikasih lampu satu saran saya, Ini satu ya? aja, Oh, ya. supaya nerangin yang di depan. Oh iya. Yang Biar di burung depan, tidak kaget. ya, terus nanti suruh meriksa, ini mumpung belum dimasukin Pak. Iya. Jadi nanti jenengan sama tukang harus ada jenengan, harus ada bapak, supaya apa? Pokoknya cecek nggak boleh masuk. Oh gitu. Ya. Ya, cecek. Jadi termasuk tikus nggak bisa masuk. Iya, Jadi iya. yang cecek aja jangan masuk. Masuk ke dalam kandang terutama. Kalau mungkin di luar sini nggak apa-apa. Tapi di dalam Yang kandang, penting kandang sini harus ya. harus tertutup. Mungkin kalau ada sedikit celah, diakalin ditutup. Ditutup pakai apapun itu. Iya. Yang penting cecek nggak bisa masuk. Sama ini ditambah kawat nyamuk tadi. Ramen tadi ya. Iya, itu sudah lebih dari cukup. Jadi ini kandang sudah bagus, lebar sudah, ini lebar semeter kalau nggak salah. Ya, Ya, lebarnya semeter, ke belakangnya berapa nih Pak? 2,5 meter. 2,5 meter, ke atasnya 3 meter. Itu, ya. Ini sudah lebih dari cukup. Kalau saya di sini juga anginnya juga sudah bagus, situasi udaranya bagus, pencahayaannya bagus, kebersihannya juga saya sudah lihat bagus. Iya. Jadi apa namanya, kandangnya sudah bintangnya 5. Kalau hotel bintang 5, tinggal nanti Bedol kandangnya. isinya, tinggal isinya. Nah ini dari Mr. Q nanti. di 5 kandang ini, saya nggak ngerti planningnya Pak Nugroho, cuman saya sih siap-siap saja Pak Nugroho. Siap-siap dalam arti siap-siap itu tinggal Pak Nugroho call seperti biasa. Saya kasih Pak Nugroho ada anggaran mau yang seperti apa, Iya. saya kasih pilihan seperti biasa. Seperti kemarin yang waktu Pak Nugroho ambil burung prestasinya, Iya. kan seperti itu. Iya. Nah jadi ini review kandang ternaknya Pak Nugroho. Bagus, saya ngomong bagus apa ini, keramik. Nah kalau saya enggak keramik, ini keramik, tapi lebih baik Pak, jadi kelihatan ada semut apa kelihatan. Iya. Terus ini hampir niru saya 100% nih, cuman Iya, bahan bakunya aja. Iya. Bahan bakunya kayu, tempat saya siku besi. Iya, pakai Nah siku. ini tempat panennya di atas ini Pak ya. Iya. Nah, glodoknya juga sudah ada. Ini udah unjal malah Pak ya. Ini sudah ditempel berapa lama? Ini sudah 1 bulan. Sudah nelor belum? Di atas kelihatan nelor? Belum. Belum. Oh, Baru cuman mulai unjal itu. mulai unjal. Iya. Jadi mungkin nanti saran saya ditangkap dulu. Iya. Yang ini dikeluarin, ditaruh tempat tenang, ditempel, Iya, betul. ditempel lagi. Terus dipasang kawat nyamuk. Ya, streaming tadi ya. Streaming yang double Ya. secepatnya, karena ini kalau tak lihat sudah mundurin sarang. Iya. Ini mundurin sarang mungkin sudah di kawat nyamuk, masuk lagi betina di sini, jangan Iya. dipindah kandang, Iya, tetap di iya. sini. Terus nanti jantannya dilepas. gitu. Nah, ini jantan dilepas. Apa namanya, kalau bisa pagi betinanya dikasih makan dulu prasmanan. Iya. Ya tahu, terus jantannya ditarik, masukin karamba, dimandiin, Iya. terus keluar disemprot sama air campur jadi jajar. Oh, Tapi iya. jangan kena kepala, disemprot basah gitu, supaya dia tidak bisa terbang dulu. Nah, kalau bisa pagi pas panas, Iya. nanti dilepas, ditungguin di sini Pak, sambil Sambil ngopi, ngopi. ya ditungguin. Nah, nyerang enggak? Kalau cuman dia betina di sini dikejar biasa terus turun dikejar nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia ngejarnya pakai emosi, disemprot jantannya. Disemprot jantannya, nanti dilihat lagi sampai jam 6 sore. Jadi biasanya dari semprot kelihatan nyerang itu 1 jam 1,5 jam. Dari paling nggak 5 sampai 6 kali. Biasanya sih sudah nggak ada masalah biasanya. Iya. Kalau sudah nggak ada masalah, ya sudah dilepas. Kalau ada masalah jam 6 sore ditarik, tapi jantan tetap dimasukin. Nah besok paginya dicoba seperti itu lagi. Tapi kalau nempelnya sudah lama, sepertinya kok enggak. Sepertinya bisa langsung ini, Mudah-mudahan, iya. langsung bisa jadilah biasanya. Amin. Seperti itu. Terus apa namanya, pola makan sudah pernah tak sampaikan ya, iya, Pak Nugroho iya. ya. Jadi ini jantan dari tempat kita, betina juga dari tempat kita, ini semua grade paling atas. Iya. Platinum premium, platinum premium. Platinum premiumnya juga grade-nya juga yang paling atas. Jadi diharapkan nggak jelek Pak. Iya. Betul. Diharapkan nggak jelek. Saya nggak ngomong bagus lah. Diharapkan nggak jelek. Nah jadi ini review kandang ternaknya.
Ya, hampir sama 100% malah ya. Iya, iya. Hampir sama. Diharapkan nanti cepat jalan, Pak. Amin, 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 amin. Oke, teman-teman YouTube, saya sudahi dulu. Ada pertanyaan lagi nggak, Pak? Kira-kira. Oh, ini Kira-kira dulu ya, Pak. Kalau untuk memenuhi ini, Mr. G Kebumen, kalau saya bedol kandang, keberatan kayak ini? Nah, gini, nanti kita kasih spek saja. Iya. Jadi saya tidak sombong, Pak Nugroho. Saya dari akhir tahun kemarin pun saya ambil jantan cukup banyak. Iya. Ada Rojo Tego, ada Gatuso, ada Pocong. Itu yang saya expose. Yeah. Yang tidak saya expose juga ada beberapa. Jadi kalau tak total di saya itu saat ini kurang lebih kalau indukan saya ada 70 sampai 80 pasang. Yeah, yeah. Tapi tidak semua siap. Kandang ada 38, jadi ada lebih, ada spare. Yeah. Spare ini memang saya menyediakan kalau dalam tanda kutip harganya cocok, ya kita jual bedol kandang, Pak, memang. Yeah, yeah, yeah. Jadi saya tidak ada takut masalah kekurangan stok, tidak. Karena memang dasarnya hampir 99% kita betina pakai sendiri. Tinggal saya jantan nanti kepingin spek yang seperti apa. Betul. Nah, istilahnya saya ambil. Dan saya saran ke Pak Nugroho, nanti speknya ada beberapa spek, Pak. Jadi mungkin yang sudah ini kan yang ada F-nya, Yeah. main maco-maco, sujud-sujud. Mungkin Pak Nugroho harus punya model yang Garuda Jaya Junior. Wah, ini Nah, ya. yang powernya dahsyat, lagunya panjang-panjang, mainnya ngeplay happy. Nah, harus ada. Jadi konsumen nanti bisa pilih mau di mana. Nah, kalau memang Pak Nugroho dananya lebih, ya paling tidak harus bermain yang kelas yang eksklusif. Jadi kalau boleh saya mengajarkan dan menyarankan, tidak perlu kandang banyak seperti saya, Pak. Saya pun 38 sudah terlalu banyak. Itu aja mungkin saya akan nambah, tidak akan nambah. Tapi upgrade indukan iya. Iya, betul. Jadi ke 38 ini kalau pas panen perdana banyak itu sebulan bisa hampir 50-60 trotol, Pak. Ya, sampai saat ini puji Tuhan Lancar. laku. Iya, Laku lancar, tapi kalau ya bagi saya kalau ternak nggak ada kalahnya, Pak. Betul. Jadi kalau laku trotol kita jual trotol, laku pastol kita masterin. Di tempat saya juga ada sekolah jual pastol. Nggak laku pastol dimasterin lagi setahun setengah, Di lapangan. jadi indukan. Iya. Nah, ini lapangan dulu. Iya. Di lapangan dulu. mahal. Lebih mahal. Iya. Pak Nugroho ngerasain masalahnya. Tapi belum mahal, Pak, ya harusnya ditambahin, Pak, ya. Jangan dulu, jangan dulu. Nah, jadi di lapanganin kalau ekspektasinya dapat, rezekinya boleh, lakunya lebih mahal. Iya. Nah, kalau memang nggak laku, tarik masuk kandang ternak. Betul, betul. Nah, seperti itu. Jadi kalau ternak hampir tidak ada kalahnya, Pak Nugroho. Jadi ya kalau saran saya tidak perlu kandang banyak. Mungkin ini 5, kalau grade-nya paling atas, paling baik. Nanti mungkin bangun yang 12 itu nggak lama, Pak. Amin, amin, amin. Karena memang kalau kita yang main yang baik-baik, yang bagus-bagus semua kan jual anakannya pasti lebih mahal, tidak mungkin tidak. Iya. Gitu loh. Dengan lebih mahal kan lebih cepat. Betul. Yang penting duitnya ini disimpan sendiri, Pak. Duit burung, iya, duit burung harus iya, simpan sendiri. betul. Nanti akhirnya ini dari burung untuk burung, seperti Iya. saya. Iya. Dari burung beli indukan, yang pengen bagus ya kita beli. Kita ternak seperti itu. Nah, ada lagi apa lagi nih, Pak Nugroho yang mau ditanyakan seputar breeding ini? Saya kira cukup itu. Yang penting saya itu dikasih waktu untuk jebol kandang itu sudah senang saya. Itu nanti pastilah, tidak mungkin tidak. Jadi memang di daerah sini, di Karanganyar sini kan memang belum ada franchise. Kalau plasma ada beberapa yang ambil betina-betina ada. Yang franchise-nya yang pure dari ring saya belum ada, Pak Nugroho. Yeah. Nanti mungkin kalau Pak Nugroho berjodoh dengan saya, Pak Nugroho jadi franchise di sini. Jadi kalau ada orang dari daerah sekitar sini, ya saya oper ordernya ke Pak Nugroho. Wah, Seperti makasih, yang ya. sudah-sudah. Iya, Kayak iya, saya ke iya. Semarang, ke mana Pekalongan juga kita arahkan konsumen biar nggak jauh-jauh, Pak. Kalau ke Kebumen, dari sini ke Kebumen itu 4 jam, 5 jam. Pekalongan ke Kebumen itu juga 5 jam, 6 jam. Kalau dekat-dekat sana bisa lihat di franchise saya, dilihat.
seperti itu. Oke, Pak Nugroho. Ya. Oke, teman-teman YouTube. Jadi ini yang kita ngobrol masalah di kandang ternak. Saran saya sudah, Iya. setelah melihat lokasi tadi sudah memberikan saran ke Pak Nugroho. Sekarang saya mau pamit dulu dengan teman-teman YouTube. Selamat sore, masih bersama saya Mr. G Kebumen BF Kebumen dan Pak Nugroho AGNBF Karanganyar. Kita mohon pamit. Salam konservasi, berkah dalam. Terima kasih Om Gunawan dari Kebumen sudah mampir ke gubuk saya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada saya tentang murai batu, breeding murai batu, setting murai batu, dan yang tidak kalah pentingnya Mr. Gunawan memberikan saya motivasi dan memberi modal burung yang istimewa yang tidak ada duanya. Produknya Mr. Kebumen istimewa. Kayak jempol semua.